Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ismatul Nongda dari jurusan Tadris di PSA dengan NIM 208180030. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang jurnal artikel saya yang sudah ditulis pada mata kuliah Sejarah Kontemporer. Di sini saya akan menjelaskan artikel dengan judul Menumbuhkan Jiwa Patriotisme Mahasiswa IPS dalam mata kuliah Sejarah Kontemporer melalui pengkajian sejarah Syarifuddin Prawinegara, Presiden yang Terlupakan. Nah, di sini sebagai seorang mahasiswa atau seorang pemuda, kita perlu mengkaji tentang jiwa patriotisme. Kenapa perlu dilakukan pengajian tentang jiwa patriotisme? Karena jiwa patriotisme merupakan jiwa pantang menyerah atau jiwa kepahlawanan, di mana pada saat itu para pahlawan memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia dengan jiwa kepahlawanan, sehingga sangat perlu bagi kami seorang pemuda untuk menanamkan jiwa kepahlawanan terutama pada masa saat ini. Walaupun saat ini sudah tidak berjuang dalam medan peperangan, tapi kita bisa berjuang dalam medan pendidikan atau dengan cara sekolah, dengan cara belajar dan lain-lain, sehingga sangat perlu ditanamkan jiwa patriotisme pada pemuda saat ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah dari Syarifuddin Prawinegara. Siapa sih Syarifuddin Prawinegara? Syarifuddin Prawinegara merupakan salah satu pahlawan negara Republik Indonesia yang namanya hampir terhapus dari negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa hal itu dapat terjadi? Karena Syarifuddin ini jarang dibicarakan oleh rakyat Indonesia atau namanya sudah tidak familiar lagi. Nah, dari sini saya akan membahas tentang cerita dari Syarifuddin Prawinegara. Syarifuddin Prawinegara ini merupakan salah satu pahlawan yang ikut berjuang dalam kemerdekaan Indonesia. Beliau lahir di Banten pada tanggal 28 Februari 1911 dan beliau wafat pada tanggal 15 Februari 1989. Nah, Syarifuddin Prawinegara ini termasuk dalam keturunan Raja Pagarayung yang berada di Sumatera Barat. Jadi Syarifuddin ini selain pejuang juga masih termasuk dalam keturunan raja. Nah, Syarifuddin ini pernah menjadi presiden sementara pada saat Indonesia berada dalam keadaan darurat. Beliau juga pernah menjabat sebagai menteri. Selain itu, beliau juga pernah menjadi sebagai pejabat bank. Nah, di sini peran yang paling menonjol adalah ketika Syarifuddin Prawinegara menjadi presiden sementara Republik Indonesia. Nah, di sini namanya sudah tidak terlalu diingat oleh masyarakat karena nama presiden tidak disandang oleh Syarifuddin, melainkan nama ketua. Nah, asal mula dari adanya pemerintahan darurat sementara ini adalah karena IR Soekarno memberikan mandat kepada Syarifuddin untuk membuat pemerintahan sementara. Pada saat itu, Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta sedang berada pada tahanan Belanda, sedangkan ibu kota Indonesia sendiri yaitu Yogyakarta sedang berada pada tahanan Belanda juga. Hal ini terjadi ketika setelah adanya agresi militer kedua. Agresi militer kedua ini membawa dampak buruk bagi Indonesia. Indonesia mengalami banyak kerugian, salah satunya adalah jatuhnya ibu kota Yogyakarta ke tangan Belanda. Nah, di sini Syarifuddin membuat pemerintahan sementara pada tanggal 22 Desember 1948. Jadi pemerintahan ini dibuat setelah adanya kemerdekaan Indonesia. Karena setelah kemerdekaan masih terdapat perlawanan antara Indonesia dengan kolonial. Di sini Syarifuddin tidak sendiri, melainkan ada Pak Amaramis dan juga pejabat tinggi lainnya. Pada saat itu Syarifuddin tidak ingin disebut sebagai presiden karena ia merasa tidak pantas karena masih ada pemerintahan yang syah atau pemerintahan yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno, sehingga dia hanya menggantikan
Insinyur Soekarno untuk memerintah sementara. Akan tapi pada saat itu dia memang pernah menjadi presiden pada saat pemerintahan Daulat Republik Indonesia. Kedudukan presiden ini tidak ia gunakan, tapi ia menggunakan kata ketua dari pemerintahan Daulat Republik Indonesia. Dari cerita Syarifuddin ini kita dapat mengambil nilai positif terutama bagi kalangan pemuda, yaitu adanya sifat rendah hati dari Syarifuddin. Hal ini dapat dibuktikan dengan ia tidak mau menyandang gelar sebagai presiden, melainkan ia menggunakan kata ketua dari pemerintahan Daulat Republik Indonesia. Sini kita dapat melihat nilai berupa sikap rendah hati dari seorang pahlawan Syarifuddin Prawinegara. Nah, yang kedua, sikap pantang menyerah. Nah, di sini Syarifuddin pada saat menjabat sebagai ketua PDRI ini masih berusia 37 tahun. Nah, di usia masih muda ia sudah mampu mengemban amanat yang cukup besar karena ia harus memimpin seluruh warga Indonesia pada saat Insinyur Soekarno berada dalam tahanan. Nah, di sini dalam usia masih muda ia juga sudah menyandang banyak prestasi, salah satunya juga sudah menjadi menteri. Selain itu juga memiliki jiwa yang rela berkorban. Ia rela berkorban mempertaruhkan nyawanya untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, dari kisah ini kita dapat mengambil beberapa hikmah. Di antaranya kita mengingat kembali kisah dari salah satu pahlawan Indonesia yang namanya sudah hampir dilupakan, yaitu Syarifuddin Prawinegara. Dengan adanya penelitian ini mungkin dapat mengingatkan kembali kita tentang sejarah-sejarah masa lalu. Kita dapat mengingat kembali jasa-jasa para pahlawan. Kita bisa mengambil nilai-nilai positif dari sikap-sikap para pahlawan. Kita juga mengingat kembali pahlawan-pahlawan yang telah berjuang demi negara Indonesia. Nah, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.